aktivitas kelas 10 MPLB 2 di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Kami melaksanakan literasi selama 10-15 menit ke depan. Di sini kami memilih salah satu buku digital yang berada di aplikasi SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Ini merupakan kegiatan membaca buku sebelum belajar. Jadi siswa-siswi SMK Negeri 2 Teluk Kuantan kita adakan kegiatan membaca buku sebelum belajar kira-kira 10-15 menit untuk menambah pengetahuan mereka dan menumbuh kembangkan hobi membaca. Jadi yang dibaca adalah buku-buku umum, bukan buku-buku pelajaran. Ini salah satu yang baca. Ananda namanya siapa? Yulinda Sari, Pak. Yulinda Sari. Membaca apa judulnya? Buku Menggapai Cita-Cita, Pak. Oh, itu penulisnya? Untuk penulisnya ditulisin oleh siswa-siswi SMK. Yang pertama Dea Anggraini, yang kedua Lutfiah Maura, yang ketiga Rizky Nurwaida, yang keempat Septi Fitri Lestari, yang kelima Tiara Nur Hidayat. Oh, ini jadi buku buatan anak-anak SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ya? Iya, Pak. Oh. Udah berapa kali kalian baca ini? Sudah 9 kali. 9 kali sama hari ini ya? Iya, Pak. Oh, dari awal semester? Iya. Oh. Yang dibaca itu lalu didokumenkan di lembaran apa? Jurnal membaca, Pak. Oh, isinya apa jurnal itu? Hari tanggal, bab atau halaman, buku yang dibaca, awal kata dan akhir kata yang dibaca, kesimpulan yang dari kita baca, kemudian tanda dan nama kita. Baik, oke. Bagus sekali, lanjutkan ya. Baik. Jadi mereka membaca secara bersama-sama, memulainya dalam waktu yang sama, kemudian nanti diakhiri pada waktu yang sama juga, terus ditulis di lembaran yang sudah disediakan. Kamu siapa namanya? Seteri Mazega, Pak. Oke, kamu baca buku apa judulnya? Jaringan komputer, Pak. Oh, kamu jurusan? Jurusan perhotelan. Nah, jurusan perhotelan, baca jaringan komputer, bagus sekali. Jadi, apa manfaatnya membaca buku itu menurut kamu? Bisa menjadi motivasi untuk saya, Pak. Oh, jadi manfaatnya ada ya? Ada, Pak. Oke, menurut kamu bagus nggak program kita membaca buku 10 menit sebelum belajar ini? Bagus, Pak. Oke, lanjutkan ya. Iya, Pak. Tindakannya. Itulah pentingnya literasi, yaitu meningkatkan cara berpikir kritis kita dan mengembangkan wawasan kita. Nah, selanjutnya adalah materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Lisiani Ziliu. Oke teman-teman, kita sudah mengerti apa artinya literasi dan manfaatnya. Sekarang kita masuk ke dalam tantangan. Apa saja tantangan dalam berliterasi? Nah, tantangan kita dalam berliterasi itu, meskipun kita banyak manfaat, kita pasti punya tantangan di balik semuanya itu. Nah, tantangannya yang pertama, kurangnya minat baca siswa. Seperti di sekolah kita ini, kita sudah menyediakan perpustakaan. Perpustakaan itu tidak hanya berisi tentang buku pembelajaran saja, melainkan seperti buku cerita ataupun komik. Perpustakaan juga sudah menyediakan seperti meja ataupun kursi untuk membaca. Tapi sampai sekarang kita masih kurang untuk membaca di perpustakaan. Minatnya itu tidak ada. Bagaimana kita bisa meningkatkan literasi jika minat baca itu tidak ada? Nah, itu adalah tantangan yang pertama. Yang kedua adalah kurangnya dukungan dari lingkungan.
Lingkungan yang dimaksud mungkin bisa saja keluarga. Terutama mengakses buku, mengakses gambar, mengakses video. Karena literasi itu tidak hanya buku, melihat gambar, melihat video itu juga literasi. Tapi nanti kita akan fokus saya untuk bagaimana di sekolah ini literasi membaca dan literasi menulis bisa jalan. Harapan saya, karena masih muda-muda loh. Tapi jangan menyepelekan yang tua. Karena saya itu tua, tapi saya masih sibuk gitu. Banyak ibu-ibu saya aneh-aneh gitu. Sambil jalan kalau ditanya tanya ya Bu, Pak. Kemudian komponen literasi ada literasi dini, yaitu di awal, yaitu kemampuan menyimak, memahami, baca lisan, dan berinteraksi melalui gambar dan bentuk. Itu masih literasi dini. Dan literasi dasar, ruang untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan membilang, dan selanjutnya. Pada literasi perpustakaan, dia sudah mengetahui cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan referensi dan periodikal, memahami definisi dengan sistem menggunakan katalog, dan sudah cara perpustakaan di sekolah. Kemudian literasi media, kemampuan mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, ada media cetak, elektronik, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Dan literasi teknologi, kemampuan memahami kelengkapan dan mengikuti teknologi seperti peralatan keras, gambar lunak, etika, dan pengetahuan teknologi. Kemampuan memahami teknologi untuk mencetak, berdasarkan, dan mengakses internet. Dan literasi visual, pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan menggunakan literasi visual dan audiovisual. Jadi itu jadi sejak dini pengenalan literasi dari anak-anak, saya sudah dewasa ataupun dari yang sederhana, dari yang kompleks. Kemudian gerakan literasi sekolah adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Tujuannya menumbuhkan budi pekerti berlanjut melalui pembelajaran itu sistem literasi sekolah sesuai dengan itu yang sudah dikeluarkan. 3 tahap pelaksanaan literasi. Yang pertama, pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Ini dari awal dulu pembiasaan itu menumbuhkan minat baca melalui kegiatan proses belajar. Kan berdasarkan sebenarnya ada. Kalau buku baca belum, 15 menit itu ya yang hafalkan ya. Gimana hafal 15 menit? Ada rencana? Ada. Ada rencana setelah ini. Ya. Harus ada rencana. Iya. Kan tidak perlu biaya. Sudah sebenarnya kalau tidak punya buku, pakai buku digital. Sesama cara digital, kita